Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video ini aku coba bikin brownies kukus ya guys. Nah, ini pakai telurnya 4 dan kalau nggak salah ya loyangnya kotak ini ukuran 12x12 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Loyang bebas sih, kalau ukuran yang 12x12 itu kurang lebih telurnya 4 udah cukup ya. 4 paling banyak juga 5 butir. Nah, jadi memang kelihatan agak padat ya. Ini karena aku taruh kulkas. Terus aku juga mau sekalian ngasih tips untuk buttercreamnya ya. Buttercreamnya ekonomis tapi nggak enak dan juga enak, tidak berpori, mulus ya. Nah, pakai apa? Ikutin videonya ya guys ya. Ini bisa buat iseng-iseng di rumah, bisa buat kue-kue tart yang simple yang bisa kita bikin daripada beli mahal ya. Mendingan bikin dengan bahan-bahan yang tersedia murah meriah. Pertama aku langsung aja metode all in one ya. Si telurnya ini aku pakai 4 butir dan gula halus. Gula halusnya kurang lebih mau berapa gram ya, 100 gram udah cukup ya, karena ini ada cocoa powder juga, jadi aku pakai 100 gram aja. Terus ada telur 4 butir dan SP 1 sendok teh. 3 bahan ini kita mixer sampai mengembang. Ini karena tempatnya kecil jadi mau aku pindahin ke tempat yang biru aja ya. 4 butir telur, 1 sendok TSP dan juga 100 gram gula halus ya teman-teman. Nah, setelah sampai seperti ini, usahakan baskomnya yang muat ya semua teman-teman. Aku kasih terigunya kurang lebih ada 200 gram ya, 200 atau 150 gram juga boleh ya. 150 gram tepung terigu, yang 50 gram lagi cocoa powder, dan untuk butternya pakainya kurang lebih butternya kurang lebih ada 50 gram aja ya. Dan ini udah dicampur terigu sebanyak 150 gram, disaring campur dengan cocoa powder 50 gram. Jadi total bahan tepungnya 200 gram ya, 200 gram. Kalau 100 gram itu berapa sendok makan? 5 sendok makan aja ya, dikira-kira 5 sendok aja lah. 5 sendok makan udah 100 gram menurut perkiraan aku ya. Coba aja kalau teman-teman gak ada timbangan, pakai 5 atau 6 sendok makan muncung ya. Kemudian untuk cocoa powdernya bisa 2 sendok makan aja. Gak pakai timbangan pun bisa ya teman-teman. Ini aku gak pakai timbangan, jadi aku pakai 5-6 sendok makan muncung dan 2 sendok makan cocoa powder. Baking powdernya setengah sendok teh aja udah cukup, garam secukupnya. Terus lelehkan dakem coklat ya sebanyak 50 gram, 50 sampai 100 gram juga boleh ya teman-teman. Dilelehkannya bersama dengan mentega ya, mentega atau butter 50 gram dan minyak gorengnya 4 sendok makan udah cukup. Semua dilelehkan. Nah, ketika udah nyampurin dengan lelehan coklat, pasti adonannya akan padat ya teman-teman. Di sini bisa tambahkan santan atau juga susu cair boleh, tapi aku nggak tambahkan. Memang dia akan turun adonannya pastinya, soalnya kan dicampur sama coklat leleh, jadi keadaannya jadi berat ya. Gak apa-apa sih, tetap aja nanti mekar kok, nggak perlu khawatir karena kita udah tambahkan baking powder. Fungsinya baking powder itu untuk menaikkan rotinya atau kuenya supaya tidak bantet ya guys ya. Itu jadinya, walaupun dia pakai coklat batangan yang dilelehkan seperti brownies pada umumnya ya. Cuman di sini browniesnya agak lebih padat sedikit ya teman-teman, karena memang kalau kita mau yang fluffy untuk coklatnya tidak terlalu banyak. Karena ini aku sampai 100 gram coklatnya mau aku banyakin karena pengen berasa banget coklatnya gitu.
tapi adonannya biasanya sedikit turun, nggak fluffy banget gitu ya. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja biar semuanya rata. Memang kalau bikin kue-kue kayak gini ya, bolu itu rentan banget dengan adonan yang turun ya. Tapi kalau untuk brownies nggak usah khawatir lah guys ya, bukan sifon soalnya. Kalau sifon itu memang harus lembut, fluffy, mengembang dan bagus lah ya. 100% mengembangnya itu full ya. Tapi kalau untuk yang brownies nggak apa-apa, dia teksturnya padat juga biasa aja karena kan dia mengandung coklat. Apalagi kalau teman-teman pakai coklat dark compound juga ya, bukan coklat cocoa powder aja, itu mesti ngaruh ke tekstur adonan yang agak turun gitu. Lalu siapkan loyang seperti ini yang udah kita kasih baking paper, masukkan, dan ini aku kukus aja ya dengan api yang tidak terlalu besar, api kecil aja, dikukus 45 menit ya, tergantung kompornya masing-masing sampai matang. Oke, ini udah ready, udah matang, udah siap ya. Seperti ini, guys.
Oke, untuk buttercreamnya itu kita menggunakan mentega ya, mentega putih, dan supaya dia tidak tidak berpori, kita tambahkan coklat yang udah dilelehkan sama mentega ya. Ini bisa juga diberikan SKM atau susu kental manis, karena kenapa dia tidak berpori, biar mulus. Kalau kalau terlalu mengembang sama gula halus aja itu kebanyakan berpori ya teman-teman. Nah, untuk tidak berpori tambahkan kental manis ya. Gula halus boleh ya, secukupnya aja, terus dicampur dengan kental manis sehingga teksturnya lebih bagus ya, mulus, tidak ada pori-porinya, jadi lebih dilihatnya tuh lebih bagus ya untuk buttercream. Ini saya menggunakan butter sama cocoa powder, bisa juga sih, tapi lebih bagus pakai dark brown coklat. Yang saya pakai ini mentega putih, dark brown coklat sama butter sedikit ya. Ini jadinya enak, bagus ya. Kalau kurang manis, kebetulan saya nggak terlalu suka manis, kalian bisa tambahkan susu kental manis ya, biar ada manis-manisnya. Karena menurut aku coklat itu enaknya tuh kerasa pahitnya, tapi kalau kalian suka yang lebih manis, tambahkan lagi SKM secukupnya aja. Kalau bisa SKM nya juga matching ya, SKM yang rasa coklat, jadi semuanya biar coklat banget. Untuk buttercreamnya cukup dengan mentega putih, ini yang ekonomis ya guys, versi ekonomis. Tapi saya sarankan kalau mau yang ekonomis banget, cuman mentega putih dan gula halus, biasanya dia berpori kan, mengembang banget kalau kita mixer gitu ya. Nah, supaya dia mulus nggak mengembang, nanti kalau dibikin bunga-bunga juga nggak bagus ya, kayak ada udara gitu. Nah, itu kurang bagus. Makanya biar dia kokoh dan juga mulus ya, jangan menggunakan gula halus sama mentega putih aja, tetapi gunakanlah susu kental manis atau juga kental manis putih, atau ya enaknya kental manis ya sama mentega putih. Kalau mau rasa coklat, kalian tambahkan SKM yang rasa coklat, atau kalau mau warnanya begini, mendingan lebih baik pakai yang dark brown coklat yang milky ya, yang ada rasa susunya, itu lebih enak banget. Untuk dark brown coklat diganti sama silver queen juga bisa, diganti sama Cadbury juga bisa ya. Jadi coklat-coklat yang kayak gitu tuh enak kalau dibikin buttercream. Jadi jangan juga pakai yang dark. Kalau pakai dark harus dibantu sama susu kental manis supaya rasanya manisnya itu balance gitu ya teman-teman, supaya nggak terlalu pahit banget. Karena mungkin nggak terlalu suka yang agak pahit, jadi cenderung orang ada manis-manisnya. Oke, untuk cetakan squidnya bebas mau pakai apa ya. Yang bunga-bunga juga boleh. Ini ada, aku pakainya yang seadanya di rumah aja untuk sesimpel ini ya. Kue tart, brownies juga bisa kita bikin di rumah ya teman-teman. Kalau beli, wow, cukup mahal ya. Kalau bikin sendiri ada waktu, boleh. Yang belum subscribe boleh sekali subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.